Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022. Yang saya kirimkan langsung dari kampung halaman Tondok Lepongan Bulan, Tanah Matarik Alo, tempat saat ini saya sedang menikmati cuti. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28b sampai 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Pada hari ini, gereja merayakan pesta kemuliaan Tuhan. Peristiwa itu terjadi ketika Yesus sedang berdoa di atas gunung Tabor. Wajah Yesus berubah, pakaiannya berkilau-kilauan, dan tampak juga Nabi Musa dan Elia. Pada hari yang penuh kegembiraan dan keagungan ini, iman kita semakin diteguhkan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan kita juga disadarkan bahwa doa sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan mampu membawa perubahan dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika kita sedang berdoa, hati kita terasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Dalam suasana doa tersebut, kita juga akan mampu melihat hidup kita secara lebih bijak. Kita mensyukuri hal-hal yang baik yang kita miliki dan menyesali serta ingin mengubah hal-hal yang buruk dalam diri kita. Doa akan membuat kita hidup selalu berubah ke arah yang lebih baik. Jika hal ini terjadi, maka sebagai orang beriman, kita juga akan mengalami kemuliaan. Artinya, dengan doa, hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Allah. Kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi sesama, dan kita bisa turut membangun hidup bersama yang lebih baik. Doa membuat kita lebih bersyukur. Orang yang tidak bersyukur pasti tidak akan berdoa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kemuliaan yang diperlihatkan oleh Yesus menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah yang hadir di antara kita, Allah yang mulia hadir di antara kita, agar hakikat kita yang mulia kembali diperteguh. Hakikat itu berupa rahmat untuk menjadi secitra dengan Allah. Disadari atau tidak, ketidakpedulian akan kehendak Allah membuat hakikat kita perlahan-lahan menjadi kabur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau kita hari ini merayakan pesta kemuliaan Tuhan sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita semakin diajak untuk terus-menerus setia menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Pada akhirnya iman kita akan memampukan kita untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan kemuliaan yang dialami oleh Yesus. Dengan membawa murid-muridnya untuk menyaksikan secara langsung peristiwa perubahan wajah Kristus, kita diajak untuk merenungkan bahwa untuk mencapai kemuliaan itu tidak ada jalan lain daripada harus setia menjadi murid-murid Yesus. Dan setia menjadi murid-murid Yesus berarti setia untuk memikul salib, menyangkal diri, dan selalu mengikuti Dia. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, dalam seluruh kehidupan kita, jangan pernah takut dan bimbang ataupun ragu dalam memikul salib kita. Kemuliaan Yesus di atas gunung Tabor adalah merupakan jaminan Yesus kepada kita
bahwa kita pun akan mencapai kemuliaan seperti Dia apabila kita juga setia di jalan salib kita masing-masing sebagai murid-muridnya. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Maka jangan bimbang dan ragu beriman kepada Yesus, karena Dialah satu-satunya jalan untuk menuju kepada kehidupan kekal itu. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.